warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destina Fatina Komnasari dari kelas 10 IPA 4 absen 25. Di sini saya akan menyampaikan tentang kekhalifahan dinasti Umayyah di Damaskus. Pertama-tama kita akan membahas tentang secara berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus. Dinasti Umayyah sendiri merupakan kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah dinasti Umayyah memerintah dari tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari tahun 756 Masehi hingga 10.031 Masehi di Andalusia, Spanyol. Nama daulah sendiri merujuk kepada Umayyah bin Abdul Syams, beliau dari khalifah pertama Bani Umayyah, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikenal dengan Muawiyah I. Oleh karena itu, Muawiyah bin Abi Sufyan dinyatakan sebagai pendiri dinasti Umayyah. Muawiyah berhasil mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya karena kemenangan di pertempuran Siffin dan banyaknya ahli di tangan kalangan Khawarij. Dilihat dari sejarah, Bani Umayyah sangat kenal dengan kekuasaannya. Dalam setiap persaingan, Bani Umayyah selalu unggul dibanding dengan Bani Hashim. Hal ini disebabkan Bani Umayyah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu Umayyah berasal dari keturunan keluarga bangsawan. Yang kedua yaitu Umayyah memiliki harta yang cukup. Yang ketiga yaitu Umayyah memiliki 10 anak yang terkenal dan menjadi pemimpin. Kemudian kita akan membahas tentang yang kedua yaitu kekhalifahan dinasti Umayyah di Damaskus. Kemudian kita lanjut dengan kekhalifahan dinasti Umayyah di Damaskus. Dalam kurun waktu 90 tahun, dinasti Umayyah dipegang oleh 14 orang khalifah, dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun urutan khalifah dinasti Umayyah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan yang berkuasa dari tahun 41 hingga 60 Hijriah atau 661 hingga 680 Masehi. Yang kedua Yazid bin Muawiyah dari 60 hingga 64 Hijriah atau 680 hingga 683 Masehi. Yang ketiga yaitu Muawiyah bin Yazid dari pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi. Yang keempat Marwan bin Hakam dari 64 hingga 65 Hijriah hingga atau 685 hingga 705 Masehi. Yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik dari 86 hingga 96 Hijriah atau 705 hingga 715 Masehi. Yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik dari 96 hingga 99 Hijriah atau 715 hingga 717 Masehi. Yang kedelapan yaitu Umar bin Abdul Aziz dari 99 hingga 101 Hijriah atau 720 hingga 724 Masehi. Yang ke-10 yaitu Hisham bin Abdul Malik dari 105 dari tahun 105 hingga 125 Hijriah atau 724 hingga 743 Masehi. Yang ke-11 yaitu Walid bin Yazid dari 126 hingga 127 Hijriah atau 744 Masehi. Yang ke-13 yaitu Ibrahim bin Walid dari tahun 127 hingga 127 Hijriah atau 745 Masehi. Yang terakhir yaitu khalifah kita yaitu Marwan bin Muhammad dari 127 hingga 132 Hijriah atau 744 hingga 750 Masehi. Dari ke-14 khalifah dinasti Umayyah yang berkuasa, adapun beberapa orang khalifah yang dianggap berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan. Berikut nama-nama khalifah dinasti Umayyah yang menonjol karena prestasinya. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri adalah khalifah pertama dinasti Umayyah yang berkuasa selama 20 tahun. Adapun beberapa kebijakan yang diambil Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai berikut. Yang pertama, memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Madinah ke Damaskus. Kedua, mengatur tentara dengan cara baru meniru aturan tentara Bizantium.
Yang ketiga, membangun administrasi pemerintahan. Yang keempat, membangun sistem pemerintahan yang berbeda dengan masa khalifah. Yang kelima, membentuk beberapa departemen dalam upaya pengelolaan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu mengubah fungsi Baitul Mal menjadi harta kekayaan keluarga raja. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke yang khalifah kedua, yaitu Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam adalah khalifah keempat dinasti Umayyah yang mengambil alih kekuasaan setelah Muawiyah bin Yazid menyerahkan jabatan. Adapun kebijakan yang dilaksanakan oleh Marwan bin Hakam ketika menjadi khalifah sebagai berikut. Yang pertama, menyelamatkan dan kedudukan dan mengembalikan orang-orang suku di Jazirah Arab ke dalam kekuasaan. Yang kedua, meredam gerakan Abdullah bin Zubair di Hijaz, Makkah, Irak, Mesir, dan sebagian Suriah. Yang ketiga, meredam gerakan di Syams yang hendak mengangkat Khalid bin Yazid. Yang keempat, mengalahkan gerakan kaum Khawarij dan Syiah. Yang kelima, menghentikan gerakan Ad-Dahhak bin Qais dan An-Nu'man bin Bashir. Dan yang terakhir yaitu mengangkat putranya Abdul Aziz sebagai gubernur Syam. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan sendiri dilantik sebagai khalifah setelah kematian ayahnya Marwan bin Abdul Malik pada tahun 685 Masehi. Dalam ekspansi ke timur, Khalifah Abdul Malik bin Marwan melanjutkan peninggalan ayahnya. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, dinasti Umayyah mencapai puncak kejayaan. Ada beberapa prestasi yang dicapai oleh Abdul Malik bin Marwan sebagai berikut, yaitu mencetak uang dinar, melakukan Arabisasi arsip atau catatan administrasi dari bahasa Persia dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Kita lanjut yang keempat, yaitu Al-Walid Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik diangkat menjadi khalifah pada tahun 65 Hijriah. Beliau adalah putra dari Abdul Malik bin Marwan yang lahir pada tahun 60 Hijriah. Dalam bidang sosial, Al-Walid membangun rumah sakit, membentuk panti asuhan, mendirikan gedung pemerintahan, pabrik, dan madrasah. Selain itu, ia juga melakukan renovasi Masjidil Haram, mengadakan perbaikan makam Rasulullah, kemudian merenovasi Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Umawi di Damaskus. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz merupakan sepupu dari Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau menjabat sebagai khalifah pada usia 30 tahun, dikenal dengan khalifah yang adil dan sederhana. Beliau mengembalikan corak pemerintahan seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pemerintah Umar bin Abdul Aziz menyerahkan semua kemegahan dunia yang selalu ditunjukkan oleh Bani Umayyah. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, ia berhasil menjalin hubungan dengan Syiah. Ia juga memberi kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaannya. Kedudukan mawali orang Islam yang bukan Arab disejarkan dengan Muslim Arab. Ketakwaan dan kesalahannya patut menjadi teladan. Beliau selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian kita lanjut dengan yang selanjutnya yaitu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Berbagai kebijakan yang diambil semasa pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus sedikit banyak berdampak kepada kemajuan dalam berbagai bidang. Berbagai kebijakan penting pada masa dinasti Umayyah antara lain yaitu: pertama, penduduk di luar Jazirah Arab sangat memerlukan berbagai penjelasan secara sistematis. Yang kedua yaitu menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa umat. Yang ketiga yaitu mengangkat keturunan orang-orang Arab sebagai pemimpin.
Perkembangan peradaban masa Daulah Umayyah mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan sampai pemerintahan Hisham bin Abdul Malik pada tahun 660 Masehi hingga 743 Masehi. Kemajuan tersebut meliputi berbagai bidang sebagai berikut. Yang pertama yaitu bidang ilmu pengetahuan, bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan, bidang pembangunan kota, bidang pendidikan yang terdiri dari kedokteran, sejarah, bahasa dan sastra, kimia, ilmu nakli, dan yang kelima yaitu bidang arsitektur, bidang militer. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Peninggal Umar bin Abdul Aziz, tampuk kepemimpinan dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Masyarakat yang sebelumnya hidup dengan kenyamanan dan ketentraman juga kedamaian berubah menjadi kacau. Masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik yang cenderung hidup dalam kemewahan dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat. Kekacauan ini terus berlanjut hingga Khalifah terakhir Daulah Umayyah, Marwan bin Muhammad, yang pada akhirnya meninggal di Mesir. Meninggalnya Marwan bin Muhammad menjadi penanda berakhirnya kekuasaan dinasti Umayyah yang akhirnya digantikan oleh kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Beberapa faktor yang mengantarkan Daulah Umayyah pada kehancuran antara lain: yang pertama yaitu ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab. Kedua, sistem pemilihan khalifah melalui garis keturunan. Yang ketiga yaitu terjadinya persaingan antara kelompok suku Arab Mudariyah, Arab Utara, dan suku Arab Himyariyah, Arab Selatan. Yang keempat yaitu konflik-konflik dari beberapa golongan yang melatar belakangi terbentuknya dinasti Umayyah pada masa awal pembentukan, seperti kaum Khawarij yang terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang semakin kuat dan mengancam kedaulatan Daulah Umayyah. Yang terakhir yaitu menguatnya kekuatan Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmah, yaitu yang pertama menuntut ilmu hendaknya dengan jangan setengah-setengah. Yang kedua yaitu kemajuan berhadapan dinasti Umayyah di Damaskus memberikan pelajaran tentang kebodohan dan keulatan mengkreasi berbagai sumber pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu yang terakhir, peran penguasa dan dalam kemajuan ilmu pengetahuan suatu negara sangat dominan. Sekian, bila ada salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.